Kitab Imamat, pasal 22. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka mendedikasikan diri untuk semua persembahan kudus yang diberikan umat Israel kepadaku, sehingga mereka tidak mencemarkan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka semua, jika ada seorang dari keturunanmu mendekati persembahan kudus Israel bagi Tuhan dalam keadaan najis, orang itu harus dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Tidak seorang pun dari keturunan Harun yang sakit kusta atau sedang najis boleh makan persembahkan kudus sebelum dia menjadi tahir. Jika seseorang menyentuh sesuatu yang najis karena terkena mayat, atau jika dia mengeluarkan mani, atau orang yang menyentuh binatang merayap atau manusia yang membuatnya najis, apapun bentuk kenajisannya, orang itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Dia tidak boleh makan dari persembahan kudus tadi sebelum dia mandi dengan air. Namun, setelah matahari terbenam, dia menjadi tahir. Sesudah itu, dia boleh makan dari persembahan kudus karena itu memang makanannya. Dia tidak boleh memakan binatang yang sudah mati atau diterkam binatang buas. Dengan demikian, dia menjadi najis. Akulah Tuhan. Mereka harus melakukan tanggung jawabnya terhadapku, supaya mereka tidak menanggung dosa dan mati karena mencemarkannya. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Orang asing tidak boleh makan persembahan kudus itu, termasuk pendatang yang menjadi tamu imam ataupun seorang buruh. Namun, budak yang telah dibeli imam dengan uangnya sendiri atau yang lahir di rumahnya boleh ikut memakannya. Apabila anak perempuan imam menikah dengan orang biasa, perempuan itu tidak boleh makan dari persembahan kudus. Namun, bila anak perempuan imam menjadi janda atau diceraikan dan tidak mempunyai keturunan sehingga dia kembali kepada ayahnya seperti saat sebelum menikah, dia boleh makan makanan ayahnya. Akan tetapi, orang asing tidak boleh makan persembahan itu. Jika seseorang tidak sengaja memakan persembahan kudus, dia harus mengganti persembahan itu dengan menambah 1/5 dari persembahan kudus tadi dan memberikannya kepada imam. Imam tidak boleh mencemarkan persembahan kudus yang diberikan umat Israel sebagai persembahan kepada Tuhan, supaya mereka tidak menanggung hukuman atas kesalahan mereka karena memakan persembahan kudus. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, serta kepada seluruh umat Israel. Setiap orang, baik warga Israel maupun pendatang di Israel, yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran, baik itu persembahan nazar ataupun persembahan sukarela, supaya diperkenan, persembahan itu harus yang jantan dari antara sapi, domba, atau kambingnya yang tidak bercacat. Semua hewan yang bercacat tidak boleh dipersembahkan, sebab itu tidak akan diperkenan darimu. Apabila seseorang mempersembahkan kurban pendamaian kepada Tuhan untuk memenuhi nazarnya, atau sebagai persembahan sukarela yang diambil dari antara kawanan ternaknya, hewan itu haruslah yang terbaik dan tidak bercacat supaya diperkenan. Hewan yang buta, tulangnya patah, cacat, pincang, terluka, atau berpenyakit kulit, semua itu tidak boleh kamu persembahkan kepada Tuhan ataupun dijadikan kurban bakaran di atas mazbah bagi Tuhan. Seekor sapi atau anak domba dengan kaki yang terlalu panjang atau kaki yang tidak tumbuh sempurna boleh kamu persembahkan sebagai persembahan sukarela. Namun, itu tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan nazar. Jika seekor binatang yang pelirnya memar, hancur, robek, atau dikebiri,
jangan kamu persembahkan kepada Tuhan. Kamu tidak boleh melakukan hal ini di negerimu. Jangan kamu terima binatang seperti itu dari tangan orang asing sebagai hidangan bagi Allahmu. Sebab semua binatang itu bercela dan memiliki cacat. Itu tidak akan diperkenan darimu. Tuhan berfirman kepada Musa, bila lahir seekor sapi, domba, atau kambing, anak hewan itu harus tinggal bersama induknya selama 7 hari. Sejak hari ke-8 dan seterusnya, hewan itu dikenan Tuhan untuk dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Jangan menyembelih induk dan anaknya pada hari yang sama, baik itu sapi maupun domba. Apabila kamu mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya dengan cara yang berkenan kepadanya. Kurban itu harus dimakan pada hari itu juga. Jangan menyisakannya sampai pagi. Akulah Tuhan. Kamu harus memelihara hukum-hukumku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Jangan mencemarkan namaku yang kudus, supaya aku ditinggikan di antara orang Israel. Akulah Tuhan yang menguduskanmu, yang telah membawamu keluar dari negeri Mesir untuk menjadi Allahmu. Akulah Tuhan.